Apa tadinya mau nonton Calon Arang gue sama laki gue. Gibah Fadel kemarin diperiksa lama. Mimpin Fadel nggak. Gue jarang mimpin binatang guys, beneran jarang. Dan kalian bisa nilai sendiri lah, lagi kondisi kayak gitu masih bisa-bisanya joget. Gue pengen tahu aja nanti kalau misal ditahan gitu masih bisa joget apa enggak. Nah, terus kalau misalnya Rasman di depan kamera itu kan sok-sok galak tuh ya, sok-sok galak, saya tantang anak Nikita Mirzani, ketemu gue kemarin, yolo ya. Kagak ada dibentak-bentaknya. Gue salaman sama dia, baik sebenarnya. Pengen peluk deh. Pengen peluk deh. Pengen peluk deh. Pengen peluk deh. Ziza nikah sama Kayolo, si Ziza nikah sama si Maghrib gimana, bodo amat. Gue mah nggak usah, gue mah nggak mau ngurusin orang yang nggak mau diurusin guys, ngapain? Mau Zizan nikah sama Beyonce kayak, mau si Maghrib mau nikah sama P Diddy kayak, gue nggak peduli gue. Bodoh. Bau koala makan mie, iya gue males turun, di sini ada Lemonilo. Dia kayak yakin banget bisa lolos nih. Kalau misalnya masalah Fadil nih ya, lolos ya wajar aja dia lolos. Susah ditangkap ya, badannya licin. Kalau dia bilang katanya, mana Nikita Mirzani? Mana Nikita Mirzani? Bukannya datang, saya tantang dia membuktikan perkataannya. Pak Rasman, Niki di Jepang. Pertama, kedua, dia itu ke Jepangnya itu bukan mendadak tiba-tiba kabur, enggak. Ini jadwalnya dari MS Glow, Rasman. Ini jadwalnya dari MS Glow, bukan dari si Niki. Ngerti Rasman? Makanya sekali-sekali coba ya di endorse sama sebuah produk besar, sebuah brand besar yang ada program ke luar negerinya. Luar negerinya bukan cuma KL atau Singapura. Nanti kayak kemarin sok-sok nantang dokter Oki, tapi pas ketemu berpelukan. Fadel joget-joget, ya iyalah namanya dancer. Kalau dia dancer diwawancara malah cerdas cermat juga beda. Nggak ada Kang Bakso lewat kah? Susah di Pondok Indah.
Nggak tahu mau Avita mau bagaimana, bodo amat. Gue nggak ngurusin orang yang mau diurusin, guys. Kalau gue udah baik tapi digituin, dikecewain, ya udah bodo amat. Spill Borasman kemarin sih nggak ada bolangu ya, cuma kalau dari wartawan bilang ini sih kata wartawan ya, gue itu menjalin hubungan baik kok sama teman-teman media. Nah ini kata teman-teman wartawan, buset semambreng. Ini Fadel bukan Rasman. Rasman sih kemarin wangi. Tapi untuk Fadel ya gitu, cerita dari orang ke orang tuh sama. Kok kemarin nggak ada Cindy? Cindy nggak tahu deh, ada di sini emang. Tanggal 5 di sini dia. Ini tanggal berapa? Hai Mbok G, halo. Semambreng apaan? Bau matahari. Gimana sih lu bau keringet? Semambreng tuh maksudnya ngambreng, lo tau sih ngambreng? Kalau istilah parfum tuh SPL darderdor. Sekarang tanggal 5 Kak. Oh iya berarti hari ini Cindy kesini ke Jakarta. Menyengat, nah itu dah. Tuh kalau kata parfum SPL darderdor. Itu dah. Padahal ya kalau misalnya dia baik-baik gitu ya, dia DM gue, Kak lu kan BA-nya Inevitable, ini dong bagi gue parfum deh. Inevitable ada produk tuh 2 ya, King of the Queen sama Ares tuh enak tuh buat lekong. Rasman wangi menyan, tapi bener loh, gue nggak mengada-ngada ya. Mukanya ngeselin, tapi dia nggak bau kalau si Rasman ya. Cuma gue nggak tahu nih kalau lehernya tuh temboloknya diangkat gimana ya baunya, gitu. Fadel tag dokter Oki, ngapain? Fadel tag dokter Oki skincare-nya. Mahal loh, bening loh, skincare-nya loh. Lu jangan nggak dipakai ya Fadel ya. Dokter Oki lagi kepikiran aja dah. Kak, kata orang-orang kasus ini kok kayak bercandaan. Lu pikir aja, kalau misalnya ini kasus kayak bercandaan, mana mungkin dia pakai 11 pengacara. Coba. Fadel nggak ditahan Kak. Ya berarti kan masih ada pemeriksaan lanjutan. Kayak lo, kenapa Fadel nggak ada takut-takutnya sih? Nggak ngerti gue. Hasil visum nggak bisa di-up. Hasil visum tidak bisa di-up. Karena apa? Yang punya kewenangan untuk spill masalah hasil visum itu cuma kepolisian. Gitu. Kak, Fadel minta jadi BA bening. Bayar pakai apa tuh Fadel? Kalau menurut gue sih ini pro bono ya. Pro bono itu tuh jadi kalau lawyer dalam 1 tahun itu dia harus punya 2 atau 3 klien yang dia bela secara pro bono. Pro bono itu apa? Dibantu atas dasar kemanusiaan, Hai-an gitu. Jadi dia kalau pikir gue ya, barter exposure. Nah di sini dan dalam hal pro bono ini pengacara nih bebas nih mau membela kliennya yang kayak gimana kasusnya gitu. IG kayak lo kok nggak nampak di berandaku ya? Iya.
Kabar Laura masih belum. Jadi gini, em, Laura itu sudah agak tenang. Cuma ya wajar sih kalau misalnya dia masih merasa, wah, ini cowok gue, gitu. Nah terus si satu-satunya orang yang bisa diajak ngomong sama Laura cuma satu, Bang Edwin. Kak, kenapa sekarang dipanggil Laura bukan Loli? Karena Loli itu dia kan lagi dalam tahap kayak mengembalikan sosok dia yang dulu gitu loh. Sosok dia ketika dia dilahirkan sama ibunya. Hai An. Ketika dia dilaporkan ketika dia dilahirkan sama ibunya. Dia terlahir dari rahimnya Nikita Mirzani dengan nama Laura. Nah, yang kita mau kembalikan itu memori dia ketika dia menjadi Laura, bukan menjadi Loli. Karena Loli itu kan yang kita tahu sudah banyaklah berita-berita atau kejadian-kejadian yang kurang mengenakan dalam hidupnya gitu. Nah, jadi sekarang itu dipanggilnya Laura. Kan gue lagi ribet ya di ini ya, di mana? Bentar. Wait. Sebentar. Terlalu. Nah, ini ada kejadian lucu nih kemarin. Katanya nih kemarin kan ada 11 pengacara. Tapi kenapa di depan itu si Rasman kagak masuk ya? Cuma satu orang yang gue lihat. Terus kalau di dalam ruang penyidik, gue pernah masuk ke ruangan penyidiknya. Ruangan penyidiknya itu tidak muat untuk 11 orang ya. Kalau misalnya diperiksa, terus dia datang didampingi 11 orang, itu kayaknya nggak mungkin deh. Maksud gue gini loh, Rasman, stop membesar-besarkan, stop overclaim, gitu loh. Veronica, gitu. Gak usah kayak gitulah, Rasman. Nah, ada lagi nih yang lucu. Emak gue nih ya. Gue lagi repot begini. Telepon tiba-tiba. Kau nanti nyoblos di sini ya? Hah? Gue kan nyoblos? Kan gue warga Tangsel ya. Nyoblos apaan sih? Karena gue mikirnya kan pemilihan. Ya Allah, the meat is back. Ya Allah, the meat is back. Ini ada temen aku juga nih, saya Veronikaan, ada Demit. Ini salah satu orang yang gemes juga nih, gregetan nih. Ya. Gue semalam, hai Demit, gimana Australia? Nah terus Assalamualaikum Kak Yolo. Nah terus habis itu gue lagi ribet gini. Nah emak gue telepon, lo Kak, lo nyoblos siapa? Emang ada pilgub lagi ya, pilgub Banten ya? Pala gue pusing banget, beneran. Gue kayaknya gue mau ini aja deh, kayak gue mau nyalek aja deh sendiri. Serius. Trauma gue. Rafa, siapa ini yang ngirim? Pero udah ya Allah, gak bakal dapet di gua itu matanya.
Saya juga warga Tangsel. Tangsel mana? Gue Bukit Indah. Yang ada TK Islamnya no, Sarua. Udah dong Demit, ya Allah kan jadi enak. Sawer aku Demit. Cat Warrior. Gitu. Oh deket itu. Tapi gini loh, gue ngeliatnya gini. Dinasti ini nih gue bingung loh sama. Oke lah Dimyati seperti itu gitu ya. Tapi yang gue lebih mengherankan lagi, Ratu Atut tuh keluarganya Airin. Nih gue nih yang ngomong nih ya. Wawan, Ratu Lilis. Kenapa makin diterpa isu tuh bukannya makin masyarakat mikir, tapi malah makin ini loh, malah makin berjaya. Gue bingung dah. Airin kuat banget di Tangsel, iya gue bingung gitu. Kalau gue ngeliat nih, oke lah Dimyati seperti itu ya, tapi yang gue lihat nih di Andra Soninya anjir. Gue bingung dah. Airin laki begitu ya kan, gimana mau dijadiin patut dijadiin contoh ya kan. Atut begitu, Ratu Atut. Ratu Lilis kena juga 7,8 M. Ratu Atut malah sudah vonis, jelas-jelas dia bersalah. Dimyati juga begitu. Ini kayaknya gue aja deh. Kayaknya gue aja dukunnya paten. Gue gak mau ngomong dukun atau apa ya. Kayaknya enggak, udah paling bener gue dah. Bapak aku Andra Soni. Iya Andra Soni baik tuh. Andra Soni itu gue ngeliatnya kayak sosok apa ya, figur yang benar-benar dari nol. Dan ternyata dicintai juga gitu loh. Gue kalau walaupun wakilnya Dimyati, gue ngeliatnya Andra Soni nih kayaknya bagus nih. Gitu. Kang apa jadi politik? Lagian mah gue gak ngagetin banget. Gue lagi ribet kayak begini tiba-tiba telepon, kau nanti nyoblos di sini kan bulan 11. Hah? Nyoblos? Gue aja baru tahu mau ada pilgub lagi. Pas gue lihat calonnya, Allahu Akbar. Airin. Itu ya Allah beneran deh, nih siapapun yang kepilih nanti ya, tolong itu kabel yang udah mau sampai jalanan ya, menjuntai dari atas ke bawah, tolong dibenerin ya Bapak Ibu, oke? Airin bukan yang lain, maksa. Gak boleh maksa, dalam pemilihan umum tuh gak boleh maksa. Saya kan ini punya pandangan tersendiri. Gitu, utang Laura gak tahu. Saya kan punya pandangan tersendiri. Jangan maksa dong. Terus dinastinya itu juga makin diserang. Makin di apa? Makin terserang isu ini itu, terserang kasus. Malah makin berjaya. Gue jadi bingung nih. Marcel. Jangan, Marcel tugasnya ngelawak aja. Marcel juga lu jangan enggak aja deh. Emang dia maju jadi pilgub? Jangan pilih dia dah. Jangan pilih Marcel. Apa sih? Mundur kok. Kok yang mundur? Oh, mundur kok. Oh, Marcel mundur. Oh, Marcel mundur, nggak jadi. Gue ribetin deh kalau nyalon ntar nih. Yo, lu lihat dance si Perkedel nggak lihat? Gue sih kalau misalnya jadi Rasman yang ngeliat dia ngedance itu, gue jambak lu bener. Lu iya bener tolong. Lagi press conference gitu. Kemarin Fadel itu dicecer 30 pertanyaan lebih ya, 33 apa 34 gitu loh. Pokoknya di bawah 40 pertanyaan gitu. Nah, kalau detailnya seperti apa pertanyaannya gue nggak tahu. 33 ya. Preskon mulu Rasman. Nih Rasman gue kasih tahu ya, bangun tidur yang dipikirin Zoom ya kan. Zoom meeting sama sama wartawan ya kan. Nah habis sarapan dia yang ada di pikiran dia telepon lagi tuh wartawan, ketemu ya depan Polres, ketemu lagi wartawan aja isi kepala dia. Gue rasa cita-citanya si Rasman tuh dari kecil cuma pengen satu, masuk koran. Gitu. Rasman bawa Densu, biarin aja.
Terus semuanya apa dia? Hah? Bawa buat tisu basah. Kemarin mami nggak bisa. Jadi gini, Fadel itu kemarin kan selesai diperiksa itu malam. Nah, sedangkan aku itu sore itu udah ditunggu untuk meeting gitu. Jadi si Mail juga ternyata Mail kan ninggalin Mini Cooper kan di hotel gue. Mini Coopernya juga kagak dikunci. Mobilnya kagak dikunci, jadi duluan gitu. Nah, gue meeting, Mail ambil mobil. Gono, tuh saking ribetnya sama palanya tuh sama wignya, ya. Gue kayaknya cocoknya nyalek ya. Ini orang siapa sebenarnya, saya aja nggak tahu. Hobi lo kok ikut campur terus sih? Pertama, gimana gue nggak ikut campur? Semua orang ngadunya ke gue. Kedua, gue itu up masalah ini ya, masalah siapa? Masalah si Fadel abusive sama Loli dari April 2024. Ya, gue yang pencetus pertama kali nih. Gue yang ngasih tahu orang-orang, ya. Terus orang-orang yang menyaksikan langsung pakai mata kepalanya kalau itu anak digebugin sama si Fadel, itu ngadunya ke gue. Nah, lo enak anak lo dipukulin diem aja. Gue kan nggak bisa kayak gitu. Ya. Ketiga, yang punya link untuk kesaksi-saksinya, ya saksi-saksinya masalah Fadel sama si Loli, itu gue. Ngerti lo? Sekarang kalau misalnya tanya, hobi lo kok ikut campur terus sih? Ya setidaknya gue ikut campur ada faedahnya. Ada fungsinya gue di situ. Nah, sekarang gue tanya, lo komen kayak gitu, hah? Ada fungsinya nggak? Nggak ada. Ya udah sabar aja. Ya. Banyak ya buzzernya si Fadel. Terus ada yang bilang, orang ini sebenarnya siapa sih? Nggak usah nanya, saya jangan tahu diri saya siapa. Fadel itu mah enggak, tuh Titin, tahu Titin. Ya itu Titin Supriyatin. Jangan didengerin kak. Nggak bisa, gue kan nggak bukan kayak Fadel, diomongin kayak apa aja cuma nggak bisa. Fadel kenapa belum ditahan? Gue nggak ngerti ya, karena kan semuanya kan sudah diserahkan ke penyidik. Siapa aku, halo. Nyalek aja kayak lo. Ini sekarang gue tanya, warga Tangsel siapa ya? Ada warga Tangsel gak banyak? Gue tanya nih, gue warga Tangsel. Iya, gue tanya nih, ini warga Tangsel siapa sih? Nah, banyak ya warga Tangsel. Pamulang nih. Pamulang berapa? Gue itu di Bukit Indah yang belakangnya ada jalan ke Villa Dago, ke Pamulang tuh bisa juga. Kalau misalnya arah BSD keluarnya di Wiramakmur. No, Bintaro Tangsel ya masuknya ya. BSD Rempoa. Nah, menurut ente gimana nih kalau gue nyalek? Gue pusing deh. Soalnya gini, kalau gue nyalek kan setidaknya makin gak bener nih. Gituan. Udah nyalek aja. Lu yang di Tangsel kalau gue nyalek suatu saat lu kagak nyoblos tuh bener-bener lu. Sawangan. Enggak, sekarang gue tanya lu nanti. Ini gara-gara mak gue, Uni Narafika. Ini sebenarnya gue nggak, only. Ini sebenarnya nih gue nggak mau mikir yang ke situ-situ. Cuma gue kaget aja kan, mak gue kan lagi ngeliat gue di infotainment apa segala macem ya. Nanyain maksud gue gini loh. Nah, hati-hati ya. Kamu tuh lagi sendiri, lagi nggak sama suami, kamu hati-hati. Takutnya ada orang kesel sama kamu. Nggak bisa, kesian deh. Takutnya ada yang nggak suka sama kamu diikutin. Gue berharapnya gitu, Cong. Gue berharapnya gitu. Cuma
Kenapa mama telepon saya tiba An An thank you An. Cuma kenapa mama telepon saya nanya kamu mau nyoblos siapa? Apakah mama tidak memiliki kekhawatiran tentang saya, anak mama? Only malah mikir kamu nanti Banten nyoblos siapa ya, bulan 11 nyoblos di sini kan, bodoh amat. Bodoh. Pas gue lihat calonnya, ya Dinasti, ya Dimyati. Udah tunjuk saya sebagai wakil. Tapi gue salut loh sama ini Ibu Airin ya. Gue pengen dia punya keluarga jawara. Ya lo ke Bali dulu yuk. Ntar dulu Kak nyalek, iya mau nyalek gue. Laura di mana sekarang? Gak tahu. Laura itu sekarang di safe house. Dia itu di safe house, kondisinya itu sudah belum stabil banget, tapi at least dia sudah lebih tenang, sudah bisa diajak bicara. Dan dia juga bicaranya juga masih milih-milih. Dia cuma mau ngomong sama Bang Edwin. Dia belum mau banyak bicara sama siapapun. Terus gue juga sudah diwanti-wanti sama Bang Edwin, sama Niki, Yolo, tolong ya dibantu kalau misalnya nanti Laura sudah kembali ke kehidupannya yang semula, dibantu ya, tolong di take down semua video tentang Laura. Gue sebagai support gue terhadap Niki, terhadap Laura, gue sudah berjanji gue akan take down semuanya. Gitu. Ratu Ento kenapa lagi sih? Gak seru Kak, Fadel dipulangin. Kok bisa pulang sih? Bisa dong. Dan Fadel gak usah sok bucin. Ya tante udah tahu sayang. Gak usah sok bucin. Gak usah declare 2 weeks without you. Gak usah begitu ya cinta. Jesvel gimana? Alah sampah. Ya. Gue udah baca semua ini, semua isi grupnya. Kemarin kan gue bikin sayembara ya, lumayan lah 3 orang dapet. Lumayan sejuta. Penistaan agama kenapa? Ratu Ento kenapa? Bang Densu kenapa tiba-tiba dipanggil? Gue gak ngerti. Mungkin ada hubungannya sama podcast waktu itu. Baby koala akan mencoblosmu. Penistaan agama kenapa sih dia? Jasvel tuh awalnya gimana? Jadi gini ya, gue kasih tahu nih ya. Nih gue berteman nih sama Veronica Almira. Nah Veronica Almira itu kan ada deket sama si Nia Ratu Papaya. Ingat gak yang Papaya Ngondoy? Ya. Nah ini si Vero udah baik banget sama si Nia ya, tapi diberakin. Ya. Nah itu waktu itu sempet rame, sempet. Gue kan tipikal orang yang kalau temen disakiti gue yang panas gitu. Gue tipikalnya gitu. Tetangga gue beli kipas nih, gue yang muter. Emang gitu gue orangnya. Ya jadi jangan heran. Nah terus ya sebagai temen gue, wah anjing Vero, karena gue tahu Vero tuh udah baiknya kayak apaan gitu loh sama si Nia. Nah udah karena rame tuh, dateng lah nih satu orang rambutnya merah ya, kering. Datang terus dia mencoba lah, dia ngetek gue sama si Vero. Dia ngetek gue, isinya menjelek-jelekan si Nia Papaya ya.
Sampai ternyata dia bilang dia cepuin tuh si Nia nih, si Jasvel nih cepuin si Nia ke si Vero ya. Kak, tahu nggak kakak tuh dijelekin loh di grup aku, bla 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 bla, dah tuh. Nah terus oke lah kita terima tuh ya waktu itu. Nah dia berusaha banget approach gue sama Vero untuk untuk repost gitu kan. Padahal gue pikir lu kan followers lo waktu itu kan 500 ribuan ya. Apakah lu tidak punya kemampuan sendiri untuk ngeblow up itu apa gimana gitu loh? Kok mesti ngetek kita terus gitu kan? Tapi ya udah gitu loh. Belum mikirnya macam-macam. Nah, sudah. Nah, ada masalah Laura. Kalau pas masalah Laura, Vero kan nggak terlibat nih. Nah, pas masalah si Laura siapa nih si Jasvel ini itu kan dia sounding banget. Padahal pertamanya itu gue up masalah si Fadel itu abusive sama Laura ya kan. Terus habis itu dia nimbrung. Nah dia up masalah kasus 90 Jetna, masalah yang endorse 90 Jetna ya. Nah terus habis itu ya masif lah itu beritanya masif lah. Nah ternyata waktu yang dia itu bilang, oh itu dari gue ya si Cindy, Marissa itu adalah Cindy, itu gue yang up. Nah ternyata bukan. Cindy kemarin bilang ke gue kalau dia itu sudah bikin sudah bilang ke si Jasvel, sudah ngasih bukti nih loh ada yang namanya Marissa dan itu bukan gue gitu. Nah terus ketika si Cindy itu mau bikin klarifikasi bahwa dia itu bukanlah si Marissa ya, untuk meluruskan, gak boleh sama Jasvel. Katanya, lu kalau klarifikasi sekarang gue jadi kayak orang tolol dong gitu. Nah, Jasvel jangan dibiasakan merugikan orang ya, Dek. Ya. Terus waktu itu udah kan. Nah, akhirnya dia itu udah diblok tuh sama Marissa ya kan. Nah gue juga diblok sama Marissa. Nah akhirnya kita bilang lah nih, kita mau tahu postingan si Marissa yang terakhir. Nah akhirnya gue bilangin, lu ada account fake gak? Gue gituin kan, gue pancing ya kan. Lu ada account fake gak? Gue gak punya account fake, coba capturein dong atau kirim ke gue postingan terakhirnya si siapa itu, si Marissa gitu kan. Nah ini ternyata di atas postingan yang dikirim ke gue itu pakai akun fake-nya dia itu ada tulisan seperti ini. Bentar. Waiting for you. Tas. Punten Kak Yolo lagi dibalikan, saran gue teh mending Kak Yolo ketemu sama si Jasvel. Dia tahu hampir semua cerita yang diceritain sama si Nia. Kata gue teh mending ketemu, pasti mau kok Jasvelnya. IG-nya Jessica Felicia Pardoko, Kak Yolo tolong identitas aku disembunyikan. Nah ini bawah nih. Ini bawah postingan si Marissa. Gitu. Jadi Jasvel, lo gak usah kayak minta diajak begitu pakai account fake gitu loh. Gak usah begitu, beneran deh. Nah itu pas begitu masuk, gue capture tuh langsung ya si Dongo Yolo ini nih, langsung capture das gitu kan. Nah itu belum ada masalah. Begitu ada masalahnya itu ketika gue tahu dia cepuin gue ke Loli. Kalian tahu kan gimana si Loli itu, si Laura ini diserang sama Jasvel juga, dipojokin juga kan sama Jasvel, dibuka IP ke gue, tapi ternyata dia cepunya si Laura. Gue lagi live sama dia, dikirim ke si Laura nih, gue lagi live nih sama si Yolo. Mamuk gue, marah gue. Di situ gue jeder. Dan ternyata bukan cuma sama gue, tapi sama orang-orang yang pernah deket sama dia. Itu ditusuk dari belakang sama si Jasvel. Tuh busuknya dia. Gue berteman sama siapapun pada awet kalau misalnya emang gak ada masalah. Sama Veronica gue gak ada masalah. Sama Bella Sembiring, Mami Bella gak ada masalah. Terus sama siapa lagi, Tasya Revina sampai sekarang
Gak ada masalah. UB, Galih, Anti Antos, NPD lu Jesvel, dia bawa foto Tuhan, biarin aja. Dia mau bawa fotonya Rasman, ya bodo amat. Terus udah gitu, dia itu tololnya, dia bilang kan dia begini begitu di belakang dia mendeklar sendiri. Ini kesalahan orang-orang yang hire dia ya. Pastikan orang yang kamu hire itu pintar. Pastikan deh. Masa dia jelas di belakang dia tuh ada Marissa Ica dan apa namanya itu Fitri Saluteru sih. Terus katanya nih tolol aja sekali dibilang gini. Kalau emang Kak Marissa Ica itu harus validasi, waktu kemarin gue diperiksa pasti Kak Marissa Ica udah nongol. Enggak Jess, masalahnya lu siapa? Masalahnya lu siapa? Ya wajar aja lu gak di-repost. Beneran. Terus akhirnya gue ngomong sama si Kak Ica ya. Kak Ica, gue kan sama Marissa Ica tidak ada masalah apa-apa ya. Kak Ica, sampai Kak Ica ditusuk juga di belakang kayak saya dan yang lain. Aku yang hantam dia pakai tanganku. Gue bilang gitu. Iya sayang, iya dek. Nanti aku pokoknya kasih tahu kamu kalau misalnya aku diapa-apain sama dia. Tuh. Bodoh amat, nggak usah bahas-bahas Vita di sini. Dia orang yang pernah gue baikin tapi dia nggak mau gue baikin, ya udah jangan bahas-bahas lagi, bisa nggak? Tolong deh hargain gue. Gitu, jadi gue bilang sama si Kak Ica, pokoknya Kak Ica kalau misalnya si Jesvel macem-macem, kakak bilang aku. Gitu, mertua tahu kan sekarang. Mertua siapa? Gue gak punya mertua. Ada sih mertua gue, cuma mertua gue baik-baik aja. Mertua siapa? Kenapa gue? Kayak lo udah begaul sama Ci Agnes lah, emang gue temennya, nape lo? Mertua siapa maksud lo? Hah? Sewot aja koala, udah tahu gue koala, gue satu-satunya koala yang punya darah tinggi, ngerti lo? Mertua Jaspel, emang dia punya mertua, kagak punya ya Gi? Kayak lo udah diminum obatnya? Udah dong. Belum. Nih, saking gue sering dibully sama kalian, katanya gue gembrot, gue gendut, gue kayak orang hamil. Akhirnya tau gak apa? Si Veronica Almira nih yang kalian udah tahu lah ya, Vero ya. Beliin gue obat pelangsing dari dokter Cisi. Nopri, apaan tuh? Pohon berlian. Cincin gak bisa cincin berlian. Thank you Nopri. Si Pero beliin gue obat pelangsing. Si Vero beliin gue obat pelangsing ini dokter Cisi yang puluhan juta. Dia kan cerai gara-gara mertuanya. Siapa cerai? Jespel. Cepet minum. Ntar dulu di rumah. Jespel. Cerai. Pertanyaan gue, emang nikah? Laili baik-baik aja. Gue hubungannya sama Laili baik-baik aja. Kenapa nggak pakai Nigita Herbal? Lah, gue juga nggak ada niatan beli. Gue kagak ada niatan beli obat pelangsing.
Si Vero ucuk-ucuk tau-tau beliin gue. Ucuk-ucuk tau-tau beliin gue. Udah gue mau siap-siap dulu ah. Assalamualaikum. Thank you guys.